semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, aku Luciana Luis dengan NIM 240934702374. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas topik yang sangat penting dalam statistika, yaitu uji hipotesis. Materi ini sangat berguna terutama bagi kalian yang berkecimpung di dalam bidang energi, karena banyak keputusan teknis dan manajerial yang didasarkan pada data dan pengujian statistik. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih, apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah metode statistik untuk mengambil keputusan apakah klaim atau hipotesis tentang parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, rumuskan hipotesis. H0 atau hipotesis 0 ialah klaim awal yang diasumsikan benar. H1 atau hipotesis alternatif ialah klaim tandingan yang ingin diuji. 2. Tentukan taraf signifikansi atau alfa, umumnya menggunakan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, hitung statistik uji. Uji Z jika N lebih besar dari 30 dan atau varians populasi diketahui. Uji T jika N lebih kecil dari 30 dan varians populasi tidak diketahui. 4. Tentukan nilai kritis dan p-value. 5. Ambil keputusan. Jika nilai uji lebih besar dari nilai kritis atau p-value lebih kecil dari alfa, berarti tolak H0. Jika tidak, gagal tolak H0. Jenis uji hipotesis itu ada 3. Yang pertama, satu arah kanan, kedua satu arah kiri, dan yang ketiga 2 arah. Terdapat soal, sebuah perusahaan energi sedang menguji efisien jenis baru turbin angin di kawasan pesisir. Mereka mengklaim bahwa rata-rata daya listrik yang dihasilkan oleh turbin baru adalah lebih tinggi dari 150 kW dalam kondisi angin normal. Untuk menguji klaim ini dilakukan pengukuran terhadap 40 turbin acak dan diperoleh rata-rata daya 154,5 kW, simpangan baku 10 kW. Gunakan taraf signifikansi 5% untuk menjawab pertanyaan berikut. A. Lakukan uji hipotesis untuk menguji klaim perusahaan tersebut. B. Hitung batas bawah dari interval kepercayaan 95% untuk rata-rata daya listrik turbin tersebut dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama, kita akan menyelesaikan uji hipotesisnya. Yang diketahui H0 itu mu lebih kecil sama dengan 150 kW dan H1 nya mu lebih besar dari 150 kW. Kita menggunakan jenis uji satu arah kanan. Nah, dikarenakan N lebih besar dari 30, maka kita menggunakan uji Z. Ini dengan rumus Z sama dengan X bar kurangi mu 0 per S per akar N. Langsung saja kita masukkan angkanya. X barnya 154,5, mu 0 nya 150 per S nya 10 dan N nya akar 40. Maka didapat 154,5 dikurangi 150 itu hasilnya 4,5. 10 per akar 40 hasilnya 1,5811 dengan hasil akhir 2,846. Oke, kita akan mencari nilai kritisnya. Z kritis pada alfa tadi kan 0,05 karena menggunakan yang 5% ini. Maka didapat 1,645. Dengan keputusan karena Z hitung tadi jumlahnya 2,846, maka lebih besar dari Z kritis yang jumlahnya 1,645. Maka dari ini dihasilkan tolak H0.
Kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata daya turbin lebih dari 150 kW. Untuk soal selanjutnya, interval kepercayaan 95%. Kita akan mencari batas bawahnya dengan rumus X bar dikurangi Z. Nah, karena menggunakan interval kepercayaan 95%, maka Z-nya 0,025 dikali S per akar N. Oke, kita masukkan angkanya. X barnya tadi 154,5 dikurangi Z 0,025, itu bisa dilihat di tabel Z, hasilnya 1,96 kali S nya 10 per akar 40. Maka 154,5 dikurangi 1,96 dikali 10 per akar 40, itu hasilnya 1,5811. Nah, ini akan kita kalikan terlebih dahulu. Itu hasilnya 3,098 dan hasil akhirnya itu 151,4. Maka interpretasinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita yakin bahwa rata-rata daya listrik turbin angin tidak kurang dari sekitar 151,4 kW. Ini memperkuat hasil uji hipotesis bahwa turbin memang lebih efisien dari standar 150 kW. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan tentang hipotesis bisa membantu kalian lebih memahami cara menguji klaim berdasarkan data, khususnya dalam konteks energi terbarukan. Jangan lupa untuk latihan soal agar semakin paham. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat belajar. Bye-bye.